I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, sekarang kita akan membahas Injil dan kebudayaan yang ada di Timur Tengah melalui dua tokoh, yakni Kenneth E. Bailey dan Tim Metheny. Pertama, Kenneth E. Bailey, penafsiran Timur Tengah. Untuk memecahkan masalah budaya, Bailey mengusulkan apa yang disebut proses penafsiran Timur Tengah. Proses ini terdiri atas 1. Membicarakan aspek-aspek budaya dalam perumpamaan dengan orang Timur Tengah. 2. Meneliti sastra kuno yang berkaitan. 3. Memeriksa terjemahan-terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab dan Syria. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sebuah perumpamaan. Unsur pertama ialah titik hubungan berganda dalam dunia pengertian si pendengar atau lambang-lambang. Sang penafsir tidak boleh lagi memandang perumpamaan sebagai kalimat yang rahasia dengan kode yang harus dipecahkan. Setelah itu akan terlihat bahwa suatu perumpamaan berisi beberapa lambang yang mungkin menunjukkan pada satu titik yang berbeda. Kedua, si pendengar didorong untuk memberikan tanggapan terhadap perumpamaan. Ini tergantung pada sifatnya. Tanggapan itu dapat merupakan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu atau menerima pemahaman baru tentang cara Allah menghadapi manusia di dunia. Unsur ketiga ialah sekumpulan tema teologis. Keutuhan perumpamaan terletak dalam kumpulan tema teologis, apakah langsung atau tidak langsung, yang mendorong pendengar ke arah tanggapan yang diharapkan. Ada beberapa jenis struktur sastra. Yang pertama bagian-bagian prosa, yang kedua bagian-bagian puisi, yang ketiga bagian-bagian dengan kesejajaran ketat, keempat syair perumpamaan. Terdapat contoh perumpamaan yang terambil dari Lukas 15 ayat 4-7, yang di dalamnya merupakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada 4 tema teologis yang menjadi pusat perumpamaan. Yang pertama, sukacita yang diungkapkan oleh gembala dan dirasakan juga oleh orang lain ketika ia menemukan domba yang hilang, mengundang para pendengar untuk bersukacita karena orang berdosa bertobat. Kedua, sukacita ini berhubungan dengan beban menemukan kembali. Dalam hal ini, Yesus membela sikapnya yang menerima orang-orang berdosa. Seperti gembala dalam perumpamaan tersebut, Yesus sendiri harus membayar mahal untuk memikul beban dunia yang berdosa. Namun ia menerima tugas itu dengan sukacita. Yang ketiga, kasih yang penuh anugerah. Itulah yang mencari orang berdosa. Keempat, perumpamaan ini mempersoalkan pokok dan sifat pertobatan. Yesus bertentangan dengan keyakinan bahwa orang yang sama sekali benar tidak membutuhkan pertobatan dan mengajarkan bahwa semua orang harus bertobat. Struktur perumpamaan ini secara ironis menekankan kenyataan bahwa tidak seorang pun yang benar sehingga ia tidak perlu bertobat. Sekarang kita akan membahas Tim Metheny. Ada 2 pemikiran dasar yang dikemukakan. Pertama, ada beberapa kelompok orang-orang Arab terbuka terhadap Injil. Berdasarkan penelitiannya, Metheny mengatakan bahwa yang paling cepat menerimanya adalah kelompok Arab yang sedang mengalami modernisasi. Yang kedua, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang inovasi dapat dipergunakan untuk menyampaikan Injil secara lebih efektif dan menjamin gagasan-gagasannya diterima. Kemudian, Metheny menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pertama, harga diri. Tema ini langsung berkaitan dengan kesatuan keluarga dan kesinambungan kelompok. Kedua, keramahan. Tema budaya penting lainnya dalam masyarakat Arab adalah keramahan, yakni cara orang melindungi dan berperilaku terhadap tamu. Yang ketiga, kesejahteraan kelompok. Nilai ini menentukan cara menangani kebutuhan dan keinginan pribadinya, dan dengan kebutuhan dan keinginan anggota keluarga sangatlah penting. Keempat, fungsi agama. Di dunia barat, fungsi agama telah menyusut sehingga hanya mencakup satu bidang kehidupan saja. Namun di dunia Arab, agama mencakup segala sesuatu di dalamnya. Yang berikutnya yaitu strategi. Menurut Metheny, agar berita Injil menjadi relevan bagi orang-orang Arab yang sedang mengalami perubahan, berita Injil harus dikaitkan dengan kebutuhan yang mereka rasakan. Itulah pemaparan dari kami kelompok 6 mengenai materi Injil dan kebudayaan yang ada di Timur Tengah. Semoga apa yang kami paparkan
kalian dapat bermanfaat, dan kami mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bring it down, make it